Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagaimana kabar pagi ini? Semoga semuanya telah bangun dengan sehat dan semangat dalam damai sejahtera karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudaraku melalui Renungan Pagi edisi 21 Oktober 2021. Bacaan kita pada pagi ini dari Hosea pasal 3 ayat 1 demikian. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Tak begitu mudah, saudara sekalian, untuk bertahan mencintai pasangan yang tak setia. Betapa sering kita mendengar pernikahan yang akhirnya kandas karena salah seorang dari mereka tak setia pada pasangannya. Hanya orang-orang yang luar biasa yang dapat berjuang mempertahankannya. Hosea adalah tokoh yang luar biasa itu. Siapakah Hosea? Hal pertama yang akan kita ingat saat mendengar kata Hosea pasti adalah soal pernikahannya yang tak biasa. Karena dia harus menikahi seorang pelacur bernama Gomer. Uniknya dia memperistri Gomer lantaran disuruh oleh Tuhan sendiri. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Demikian pesan Tuhan dalam Hosea pasal 1 ayat 2. Meskipun Hosea menikah bukan karena keinginan hatinya, tetapi ia percaya bahwa Tuhan sedang melakukan yang terbaik untuknya. Karenanya perintah Tuhan disambut dengan baik. Akhirnya ia menikahi Gomer tanpa syarat. Hari-hari pertama pernikahan mereka adalah masa-masa yang indah. Cinta di antara Hosea dan Gomer terus tumbuh, dan Tuhan memberkati mereka dengan menganugerahkan seorang anak. Hosea tentu saja sangat bahagia karena dia mulai meyakini kalau pernikahannya akan jauh lebih baik dengan kehadiran putra pertamanya itu. Tetapi harapan Hosea tidaklah demikian, saudara sekalian. Sebab ternyata Gomer mulai menyibukkan diri dengan menghabiskan banyak waktu di luar rumah. Rupanya Gomer kembali lagi ke kehidupan lamanya sebagai pelacur. Bahkan 2 anak lainnya yang dilahirkan Gomer dipastikan adalah hasil hubungan gelap Gomer dengan pria lain. Dapat kita pahami keadaan Hosea, saudara sekalian. Apakah sakit hati? Apakah kecewa? Ya, pasti. Manusiawi sekali jika akhirnya Hosea memutuskan untuk melupakan Gomer. Herannya, Tuhan justru meminta Hosea menunjukkan cintanya kembali kepada istrinya itu. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Saudara sekalian, Hosea kini harus menggambarkan kasih Allah bagi Israel dengan cara yang baru. Rupanya Israel telah meninggalkan Allah, melanjutkan penyembahan kepada berhala, namun ia tetap berjuang untuk mencari, menemukan dan mencintai Gomer walau hatinya hancur. Saudara sekalian, bagaimana mungkin seseorang bisa mengasihi begitu dalam seperti yang Hosea lakukan? Jawabannya adalah karena ia mempunyai kasih dan pengampunan Tuhan di dalam dirinya, sehingga dia bisa mengampuni dan mengasihi dengan sempurna. Dan seseorang yang sudah mengalami pengampunan, kasihnya tak akan bisa menolak untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Banyak orang yang mungkin berpikir bahwa ide mengampuni itu adalah ide gila. Bukankah ia sudah berzina? Bagaimana mungkin seorang suami bisa mengampuni dan menerima istrinya yang sudah berselingkuh? Tak ada yang salah dalam pemikiran ini, karena semua manusia biasa. Kita memang berpikir dari sudut pandang kita yang berbeda-beda. Tapi mari belajar bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini dari sudut pandang Tuhan. Petrus pernah menanyakan hal serupa kepada Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Matius 18 ayat 21 dan 22.
Tuhan sendiri berkata betapa dosa kita mendukakannya. Hal serupa tentu saja dialami oleh Hosea karena menyaksikan istrinya Gomer berpindah hati kepada laki-laki lain. Gomer pun jelas tahu bahwa perzinahannya pasti menghancurkan hati Hosea, tapi Hosea memilih mengampuni untuk membayar setiap kesalahan istrinya. Tuhan memakai pengampunan kasih ini sebagai alat untuk meluluhkan hati yang keras dan mengubah hidup seseorang. Inilah pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah pernikahan Hosea dan Gomer. Saudara-saudaraku, apakah kita setuju bahwa selayaknya Gomer dihukum dan dibuang oleh Hosea yang tega menyakiti suami yang begitu mencintainya? Bagaimana dengan kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan? Sesungguhnya gambaran Gomer adalah gambaran umat yang tak sanggup setia menyenangkan hati Tuhan. Namun kasih Bapa yang kekal terus memanggil kita kembali padanya. Kiranya pengampunan yang telah kita terima akan memampukan kita juga untuk menerapkan pengampunan dalam hidup kita kepada orang-orang yang menyakiti kita sekalipun. Memang apa yang telah rusak susah dibetulkan kembali. Bagaimanapun pasti ada bekasnya, saudaraku. Namun melalui kasih Kristus pernikahan karena perselingkuhan sanggup dipulihkan. Berikanlah kesempatan bagi kasih dan kekudusan Allah berkarya di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena firman-Mu pagi ini mengawali hari kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menerapkannya dalam hidup kami. Sebagaimana Bapa telah mengampuni kami dengan kasih yang kekal. Bahkan Yesus Kristus rela mati untuk kami. Kiranya kami pun dimampukan oleh Tuhan untuk menerapkan pengampunan itu di dalam hidup kami. Bersyukur kepadamu Bapa, oleh karena kebaikan-Mu yang terus kami alami. Sebagai anak-anak-Mu, Engkau terus memimpin dan membimbing kami untuk semakin hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami, supaya kami dapat membawa setiap orang kepadamu untuk menerima pengampunan, menerima kedewasaan iman, menerima kasih Kristus yang sempurna di dalam Dikau. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar firman-Mu pada pagi ini dimanapun mereka berada. Bapa, berkaryalah dalam hidup mereka. Tolonglah mereka untuk mengingat bahwa Kristus sudah mengampuni kami, dan supaya kami pun hidup di dalam pengampunan dan membawa orang lain untuk semakin hidup di dalam kasih setia-Mu. Lindungi umat-umat-Mu dalam aktivitas mereka di hari ini, berkati segala karya mereka, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, bahkan anak-anak kami yang sedang sibuk dalam pendidikan mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka, bahkan orang-orang tua kami dimanapun mereka berada, masa-masa lansia memerlukan pertolongan Tuhan. Dan kami doakan supaya Tuhan melawat kami semua. Ke dalam tangan-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami memohon doa ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.